ternyata tubuh rohani dan jasmani manusia, diri manusia itu seperti negara ternyata. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin? Karena tubuh manusia itu seperti negara. Nah, hatinya adalah presidennya, tangan ini seperti menteri tenaga kerjanya, kaki seperti menteri perhubungannya, mata seperti polisinya, telinga seperti telik sandi alias intelijennya. Ya. Terus kepala ini seperti DPR MPR-nya, Masya Allah ya, yang tukang godok kebijakan-kebijakan. Nah, ketika seorang itu bisa memimpin dirinya, dijamin insya Allah akan bisa memimpin manusia yang lainnya. Dan sebaliknya, jangan berpikir bisa memimpin orang lain kalau dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Mustahil. Nah, rusaknya kepemimpinan itu diawali dengan rusaknya kepemimpinan terhadap dirinya sendiri. Loh, sekarang ini mengendalikan dirinya dari nafsu aja nggak bisa. Entah itu nafsu perempuan, nafsu harta, nafsu popularitas. Minimal mengendalikan diri dari narkoba, merokok aja nggak bisa umpamanya. Bagaimana dia itu akan bisa mengendalikan ribuan jutaan manusia? Allahu Akbar. Dan rusaknya itu semuanya berakar dari rusaknya ilmu pengetahuan. Korupsi ilmu pengetahuan yang disebut dengan istilah corruption of knowledge. Corruption of knowledge ini adalah akan melahirkan loss adab. Ketiadaan adab. Tidak ada manusia-manusia yang beradab. Nah, ketika sekarang ketiadaan adab melahirkan diri-diri yang tidak beradab, pemimpin-pemimpin yang tidak beradab, tidak berakhlak. Makanya dari sinilah bagaimana kita itu setiap saat berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketakwaan itulah yang menjadi dasar utama kepemimpinan. Karena pada akhirnya semua orang bisa ambisi menjadi pemimpin dan ingin menjadi pemimpin. Ternyata perangkat lunaknya ini tidak memenuhi syarat. Dan itu akarnya adalah corruption of knowledge. Salahnya dia di dalam belajar. Korupsi di dalam ilmu pengetahuan terutama agamanya. Alias salah di dalam belajar atau salah di dalam cara belajarnya. Salah di dalam sumber belajarnya. Salah di dalam metode belajarnya, salah di dalam mengambil gurunya. Ini bisa masuk ke dalam corruption of knowledge. Ketika orang itu ilmunya salah, aplikasi, praktek dan juga adabnya akan salah. Ketika dia itu sekarang aplikasi pemahamannya salah, maka muncul ketika memimpin dirinya orang lain juga salah-salah. Makanya muncul pemimpin-pemimpin yang zaluman jahula. Kenapa? Karena dia itu tidak amanah. Zaluman, akhirnya penuh dengan perilaku penyimpangan, kezaliman. Jahula, penuh dengan kebodohan karena ilmu yang dia serap selama ini salah. Nasallallahu al-afiyah. Maka ujung pangkalnya adalah kita belajar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, menurut pemahaman yang telah ditanamkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang menjadi satu dasar keagamaan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Oleh karena itu, segmen manusia itu hanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, an'amta alaihim, orang yang mengamalkan ilmu dan tidak mencoba-coba mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Maghdub, yaitu mereka yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladhdallin, tersesat karena dia mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya.